Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Van Henry, NPM 210400043 dari sesi B. Hari ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah mitigasi bencana berbasis komunitas, yaitu topiknya adalah bencana non-alam dan sosial. Baik, jadi sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu apa definisi dari bencana non-alam dan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana non-alam dan sosial adalah bencana atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh non-alam, yang antara lain seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, wabah penyakit dan epidemi, konflik antar sosial atau konflik antar komunitas masyarakat, dan juga teror. Selanjutnya adalah faktor penyebab bencana alam dan sosial. Ada 5 faktor penyebabnya yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kelalaian manusia. Kelalaian manusia seperti kebakaran hutan akibat pembuangan puntung rokok sembarangan, dan kecelakaan kendaraan akibat pengemudi yang lalai dan juga mengantuk. Faktor yang kedua adalah kesalahan prosedur seperti kecelakaan industri dan ledakan akibat kesalahan mematuhi protokol keselamatan. Kecelakaan transportasi akibat kesalahan sistem navigasi juga termasuk ke dalam bencana non-alam dan sosial. Selanjutnya adalah nomor 3, keserakahan dan kelalaian perusahaan, seperti pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah berbahaya ke sungai dan aktivitas penambangan ilegal atau illegal mining. Hal ini dilakukan demi keuntungan sehingga perusahaan mengabaikan aspek keselamatan termasuk pada pekerjanya dan juga masyarakat sekitar. Faktor keempat adalah kemiskinan dan kepadatan penduduk. Merupakan permasalahan sosial yang muncul yang juga bisa memicu bencana non-alam karena mendorong manusia atau masyarakat untuk tinggal di daerah kumuh dan rawan bencana seperti tepi sungai yang berisiko banjir atau lereng api yang rawan longsor. Kemiskinan dan kepadatan penduduk ini sering kita jumpai di kota Jakarta karena penduduknya sangat banyak, sehingga banyak masyarakat yang tinggal di kolong jembatan, tepi sungai, sehingga banyak bencana banjir yang terjadi. Lalu faktor kelima adalah konflik sosial dan tindak kriminal. Misalnya muncul bencana sosial seperti kerusuhan, peperangan, dan aksi terorisme yang menyebabkan korban jiwa. Sekarang kita masuk ke contoh bencana non-alam dan juga sosial. Yang pertama adalah gagal teknologi. Adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi atau industri. Adapun penyebab kelalaian teknologi ini adalah kebakaran, kegagalan atau kesalahan desain keselamatan pabrik teknologi. Lalu yang ketiga adalah kesalahan prosedur pengoperasian pabrik atau teknologi. Yang keempat, kerusakan komponen. Kelima, kebocoran reaktor nuklir yang bisa sangat berbahaya. Dan yang terakhir adalah kecelakaan transportasi, baik itu kendaraan darat, laut, ataupun udara. Selanjutnya, bagaimana mitigasi dan upaya pengurangan resiko bencana dari kegagalan teknologi tersebut? Yang pertama adalah kurangi pemakaian bahan-bahan kimia yang berbahaya dan mudah terbakar. Dan yang kedua, tingkatkan ketahanan terhadap kebakaran dengan menggunakan material bangunan atau peralatan yang tahan api. Yang ketiga, bangun daerah penyangga atau penghalang api serta penyebaran asap atau pengurai asap. Yang keempat, tingkatkan fungsi sistem deteksi dan peringatan dini sehingga bisa meminimalisir adanya korban jiwa dari bencana. Selanjutnya adalah perencanaan kesiapsiagaan dalam peningkatan kemampuan pemadaman kebakaran dan penanggulangan asap, tanggap darurat, dan evakuasi bagi pegawai serta penduduk di sekitar. Biasanya di sekolah atau
di daerah-daerah akan ada seperti simulasi kebakaran di mana kita akan diajari bagaimana untuk evakuasi mandiri ketika terjadi bencana seperti kebakaran. Lalu yang terakhir adalah sosialisasikan rencana penyelamatan kepada pegawai dan masyarakat sekitarnya bekerja sama dengan instansi terkait. Selanjutnya, contoh dari bencana alam dan non-sosial adalah gagal modernisasi. Gagal modernisasi diartikan sebagai kegagalan masyarakat dalam mengejar ketertinggalan dari masyarakat paling maju dan hidup berdampingan. Contoh dari gagal modernisasi ini adalah kemiskinan. Selanjutnya, contoh ketiga adalah epidemi dan wabah penyakit. Epidemi merupakan bencana non-alam dalam bentuk masalah penyakit atau kesehatan yang menimpa masyarakat luas dan menelan banyak korban jiwa. Contohnya seperti penyakit infeksi yang merupakan sebagai riwayat penyakit menular dan bisa menginfeksi masyarakat. Contoh keempat adalah konflik antar kelompok. Adalah pertentangan yang terjadi antara dua kelompok atau lebih yang disebabkan oleh kepentingan yang sama. Contoh dari konflik antar kelompok ini bisa seperti tawuran antara pelajar dari dua sekolah berbeda atau sekolah yang lebih. Selanjutnya contoh kelima adalah teror. Teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dan aksi teror ini menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersikap massal. Dan teror ini dilakukan dengan cara merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda. Juga mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup dan fasilitas publik lainnya. Terima kasih.